Halo semuanya, kembali lagi di channel Indo Coding bersama saya Sugiarto. Kita akan melanjutkan project toko online kita menggunakan Golang dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai flash message. Flash message ini biasanya kita gunakan untuk menampilkan message berupa konfirmasi apakah dia sukses atau error. Kali ini kita akan bahas bagaimana salah satu cara implementasi di project Golang kita. Oke, pertama kita akan jalankan projectnya terlebih dahulu. Dan saya buka projectnya. Nah, kita akan implementasikan flash message itu ketika menambahkan produk ke dalam keranjang belanja. Jadi misalnya saya menambahkan satu produk ini ke dalam keranjang belanja. Kemudian ketika add to cart, ketika sukses seperti ini, nanti kita tampilkan di sini. Kita akan menggunakan uh, package ataupun library dari Gorilla Sessions namanya. Ini juga sama dengan yang kita pakai untuk menyimpan menyimpan apa istilahnya menyimpan ID shopping cart. Konsepnya kurang lebih sama saja. Ini flash message ini akan hilang ketika sudah ditampilkan. Kita pertama implementasinya kita akan siapkan dulu key-nya. Kita tambahkan di sini session flash misalnya. Kita beri nama flash session. Oke, seperti itu. Kemudian, nah kita buat metode baru aja di paling bawah di sini. Kita buat metode baru untuk yang pertama adalah set flash message-nya. Kita buat function set flash. Kemudian name-nya string. Kemudian value-nya juga string. Tidak perlu memberikan balikan. Kemudian session ini kita get dulu apakah sudah ada key di session. Get session flash yang sudah kita buat tadi variabelnya, variabel untuk menyimpan session key-nya. Kemudian jika if Oke, kalau pembuatan session key-nya tidak error, maka kita akan menambahkan session flash-nya. Session, kemudian add flash, kemudian value, name-nya, kemudian di save. Oke, metode untuk set flash-nya sudah. Kita juga perlu buat metode baru untuk menampilkan. Misalkan kita beri nama get flash. Nah, untuk get flash-nya kita cukup menggunakan name-nya aja. Jadi value-nya kan tadi disimpan ketika set flash. Dan untuk menampilkan cukup parameternya adalah menggunakan name-nya saja. Nah, return-nya adalah berupa array string. Flash message itu bisa lebih dari satu. Kemudian isinya adalah yang pertama sama, kita membaca dulu. Kita copy aja, kita taruh di sini. Kalau ada error berarti return-nya nil ini. Kemudian untuk membacanya kita menggunakan session flashes.
kemudian name-nya apa. Nah, kemudian kita cek apakah panjang dari flash message itu lebih kecil dari 0. Kalau lebih kecil dari 0 berarti return nil. Kemudian selain itu save RW kayak gini. Kemudian kita buat variabel baru untuk menampung flash message-nya. For kemudian flashes oke, seperti ini. Kemudian di return ke return methodnya flashes kayak gini. Oke, kita sudah membuat dua metode untuk set flash dan juga get flash. Nah, kita akan coba implementasikan di bagian penambahan item ke keranjang belanja. Add item to cart di sini misalnya. Nah, di sini kita bisa tambahkan di sini di sebelum redirect di sini, yaitu set flash WR, kemudian misalnya name-nya adalah success, kemudian item berhasil ditambahkan. Oke, seperti ini. Nah, tapi kita juga perlu menampilkan di bagian tampilannya, di bagian template-nya. Kita masuk ke card.html. Misalkan kita taruh di atas tabelnya ini. Untuk menampilkannya kita perlu pengecekan seperti ini. If ada message success misalnya, menggunakan div kelas misalnya alert, kemudian alert sukses. Nah, di sini kita looping menggunakan ring. Di looping dari message success-nya. Kemudian kita tampilkan menggunakan seperti ini. Dan masing-masing message kita pisahkan menggunakan break line. Untuk error juga kurang lebih sama. Misalnya ini kita taruh di sini aja. Alert danger error ini. Oke. Nah, berikutnya kita akan coba kita jalankan ulang projectnya. Kita hapus saja. Oke,
masuk sini, kemudian kita tambahkan satu item ke dalam keranjang belanja. Oke, belum tampil. Nah, di bagian card controller, kalau di bagian ini kan ketika add item to cart itu adalah set flash. Nah, di bagian method get card di sini itu kita tambahkan untuk get flash-nya. Jadi kita buat variabel yang akan dilempar ke view juga, sukses misalnya kayak gini, kemudian get flash wr, kemudian name-nya adalah sukses. Begitu juga ketika error kayak ini, error. Oke, sekalian juga mungkin ke bagian ini yang error kita buat juga, bahkan ketika stoknya lebih besar, apa istilahnya, barang yang dibeli lebih besar dari stok, tambahkan di sini misalnya error stok tidak mencukupi. Baik, kita coba jalankan ulang. Oh, ini muncul di sini tadi karena belum menampilkan saja. Jadi sebenarnya sudah di set di bagian belakang secara backend, tapi belum ditampilkan di view saja. Kalau kita refresh akan hilang. Oke, kita coba tambahkan baru. Nah, sekarang sudah muncul. Saya coba tambahkan produk baru juga. Misalnya ini saya kasih banyak stoknya. Ini. Belum tampil. Oke, ternyata masih ada kesalahan di sini. Ini mungkin kita tambahkan return juga. Kita coba ulang. Kemudian kita isi quantity yang melebihi misalnya. Oke, karena memang ini redirect-nya, kalau kita lihat redirect-nya adalah ketika menambahkan dan stoknya melebihi, redirect-nya adalah ke bagian produk detail. Berarti untuk bagian produk detail juga perlu kita tambahkan elemen template untuk message ini. Ini kita copy aja, kemudian kita taruh ke produk. Kemudian mungkin kita taruh di bagian sini, misalnya sebelum deskripsi. Nah, mungkin di sini. Oke, kita coba jalankan ulang.
Seperti ini misalnya. Nah, ini perlu kita tambahkan juga metode seperti ini untuk get flash-nya di bagian produk, kemudian bagian get product by slug di sini. Kita tambahkan di sini. Harusnya sekarang sudah muncul. Kita coba. Oke, sudah jalan. Oke, ini tadi karena redirectnya ke sini. Oke, kita coba. Nah, sekarang sudah muncul flash message tidak mencukupi. Baik, kalau kita tambahkan sukses misalnya, dia akan ke shopping cart dan muncul pesan bahwa item berhasil ditambahkan. Baik, saya kira sampai di sini untuk pembahasan flash message ini cukup singkat dan sederhana mungkin. Nanti kita akan lanjutkan ke fitur-fitur selanjutnya. Terima kasih.